Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Olivia Putri Maharani dengan NPM 2151054 dari Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi hukum untuk pemenuhan tugas UTS yang diberikan oleh Miss Wi Sherlitan SHMH selaku dosen mata kuliah sosiologi hukum. Nah, pertama, apa sih itu sosiologi? Sosiologi adalah ilmu pengetahuan sosial, bukan ilmu pengetahuan alam, bukan juga kerohanian. Nah, yang bersifat kategoris, bukan normatif, murni bukan terapan, abstrak bukan konkret, dan bertujuan untuk menghasilkan pengertian dan pola-pola umum. Lalu, menurut Auguste Comte, sosiologi itu harus dibentuk berdasarkan pengamatan, bukan spekulasi. Nah, pengamatan itu berdasarkan fakta dan kenyataan apa yang sudah terjadi, lalu diolah karena sosiologi ini tidak dapat diterima begitu saja, tapi dianalisa terlebih dahulu. Lalu, selain sifatnya yang empiris, sosiologi ini juga bersifat teoritis. Lalu, sosiologi ini dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang hidup bersama atau cara berinteraksi dengan sesama hingga tercipta hubungan timbal balik sesuai dengan fungsi masing-masing. Lalu, di dalam sosiologi itu sebenarnya banyak banget, ada ruang lingkup, objek, ya kan, dan metode. Nah, ruang lingkup sendiri itu adalah mengkaji berbagai gejala sosial satu dengan yang lainnya sebagai dasar untuk mencari signifikasinya sehingga dampak atau pengaruh sosialnya itu dapat diketahui. Lalu, di dalam objek sosiologi itu adalah masyarakat yang dimana masyarakat ini adalah hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat. Nah, apa aja sih yang kategori dalam masyarakat ini? Yang pertama, manusia yang hidup bersama. Yang kedua, bercampur untuk waktu yang cukup lama. Yang ketiga, mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Dan yang terakhir, mereka merupakan suatu sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan hingga tiap anggota merasa terikat satu sama lain. Lalu, sosiologi ini bersifat kumulatif dan non-etis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kumulatif dan non-etis itu? Kalau yang kumulatif itu berguna untuk memperbaiki, memperluas, dan memperhalus teori-teori yang lama. Lalu yang kedua, non-etis, yaitu yang dipersoalkan bukan baik dan buruknya suatu fakta itu, tapi untuk menjelaskan fakta secara analitis. Lalu, di dalam sosiologi itu ada namanya metode. Ada banyak banget. Yang pertama ada metode kualitatif, yang kedua ada metode induktif, deduktif, empiris, rasional, dan fungsionalis. Lalu selain metode, di dalam sosiologi ini ada namanya spesialisasi kajian. Menurut American Sociological Society ada banyak banget. Yang pertama social organization, yang kedua intergroup relation, yang ketiga social disorganization, yang keempat population, yang kelima family, yang keenam social change, yang ketujuh rural urban, yang ke-8 interpersonal, yang ke-9 social psychology, public opinion and community, research, metodologi, applied sociology, teori, area study, interdisciplinary specialty, dan general sociology. Lalu berhubung kita berbicara dengan sosiologi, nah gimana sih perkembangan sosiologi di Indonesia? Awalnya sosiologi itu hanya dianggap sebagai ilmu pembantu belaka, jadi tidak terlalu penting ya. Lalu dengan adanya perguruan tinggi dan kesadaran bahwa sosiologi itu sangat penting loh dalam menelaah masyarakat yang sedang berkembang, nah kini sosiologi itu menempati titik yang paling terpenting dalam perguruan tinggi. Nah, next kita akan bahas tentang proses sosial. Nah, proses sosial itu apa sih? Proses sosial itu dapat diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Lalu ada juga namanya interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial itu? Nah, interaksi sosial itu adalah hubungan sosial yang dinamis, menyangkut hubungan antara orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Nah, itu arti dari interaksi sosial. Lalu, interaksi sosial ini juga bisa dibilang bahwa saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik. Next, kita akan bahas tentang macam-macam interaksi sosial apa aja. Yang pertama ada imitasi, yaitu peniruan. Yang kedua adalah sugesti. Yang ketiga identifikasi. Yang keempat proses simpati. Dan selanjutnya ada syarat terjadinya interaksi sosial itu. Apa aja sih syaratnya? Yang pertama, adanya kontak sosial atau social contact.
kontak. Nah, di social kontak ini dibagi lagi menjadi 3 loh. Yang pertama antar individu, yang kedua itu adalah individu dengan kelompok, yang ketiga adalah antar kelompok. Lalu yang kedua syaratnya itu adalah adanya komunikasi. Lalu faktor pendorong adanya interaksi sosial. Jadi ketika kita melakukan interaksi sosial pasti ada faktor pendorong. Nah, yang pertama itu ada dari dalam diri kita sendiri, yaitu dalam diri seseorang. Yang pertama apa sih faktornya? Yang pertama, dorongan kodrati, yaitu sebagai makhluk sosial. Lalu yang kedua, dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Lalu yang ketiga, ada dorongan untuk mengembangkan diri dan mempengaruhi orang lain. Lalu dari luar dari diri kita ada juga faktor dari luar individu, yaitu interaksi sosial selalu terjadi karena ada aksi dan reaksi di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Lalu contoh interaksi yang paling sederhana tuh sebenarnya banyak banget kita ketemui. Yang pertama yaitu menyapa, berjabat tangan, dan saling bicara. Lalu syarat terjadinya interaksi sosial udah saya bilang tadi, seperti itu. Dan selanjutnya ada kontak sosial. Nah, kontak sosial itu apa sih, ya kan? Kontak sosial itu adalah hubungan langsung atau bersama-sama. Misalnya kita melalui telepon, SMS, WhatsApp, video call. Nah, itu contoh komunikasi yang tidak memerlukan dengan sentuhan. Selanjutnya, kontak itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, interaksi seseorang dengan orang lain. Yang kedua, interaksi seseorang dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi antara kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Nah, selanjutnya ada 5 unsur dalam proses komunikasi. Apa aja sih 5 unsur itu? Yang pertama adanya pengirim berita, yang kedua adanya penerima berita. Jadi ada pengirim, ada penerima dong. Yang ketiga adanya berita yang dikirim. Nah, berita yang dikirim tuh apa gitu. Yang keempat, media atau alat pengirim berita. Lalu yang terakhir ada sistem simbol yang digunakan untuk menyatakan berita itu. Lalu ada jenis komunikasi searah, yaitu komunikasi yang datang hanya dari satu pihak aja, jadi pihak yang lain hanya sebagai penerima. Lalu yang kedua, komunikasi 2 arah. Nah, penerima ini dapat berubah fungsi menjadi pengirim berita, sedangkan pengirim dapat menjadi penerima gitu. Lalu struktur komunikasi. Apa tuh struktur komunikasi? Yang pertama jenis bintang. Nah, ada satu atau beberapa orang yang menjadi pusat komunikasi dan setiap individu itu mau berhubungan dengan individu yang lain. Lalu yang kedua ada jenis hubungan langsung. Apa sih? Setiap individu berbicara dan individu yang lain secara langsung setiap saat yang dikehendaki. Lalu ada bentuk interaksi sosial, ada 2, yaitu proses sosial asosiatif dan disosiatif. Nah, proses asosiatif ini meliputi kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sedangkan disosiatif yaitu proses meliputi persaingan, kontroversi, pertikaian, dan lain-lainnya. Oke. Nah, proses asosiatif ini adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada positif atau mengarah pada kesatuan. Nah, macam-macam banget macam dari proses asosiatif ini. Yang pertama itu ada kerjasama. Nah, kerjasama ini dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama ada kerjasama spontan, kerjasama langsung, kerjasama kontra, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua ada akomodasi. Dan akomodasi itu dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama ada coercion, yang kedua ada kompromi, yang ketiga ada arbitrasi, yang keempat ada mediasi, yang kelima ada konsilasi, yang keenam ada toleransi, yang ketujuh ada stelemet, dan yang terakhir ada adjudikasi. Selanjutnya adalah asimilasi. Nah, asimilasi ini adalah proses sosial yang ditandai usaha-usaha mengurangi perbedaan atau pertikaian. Lalu selanjutnya ada akulturasi. Nah, akulturasi ini apa? Akulturasi ini bisa diartikan sebagai proses sosial yang timbul kalau kelompok manusia ini mempunyai kebudayaan tertentu. Gitu. Oke, selanjutnya itu adalah proses sosial disosiatif. Nah, proses sosial disosiatif ini adalah keadaan sosial dalam keadaan yang kurang harmonis akibat adanya pertentangan antara anggota masyarakat. Jadi, lebih mengarah ke negatif.
Lalu, proses sosial disosiatif ini meliputi persaingan. Nah, persaingan ini merupakan suatu proses sosial saat dua pihak itu saling berlomba untuk mencapai kemenangan tertentu. Lalu yang kedua, ada kontravensi. Kontravensi ini adalah merupakan proses sosial yang ditandai ketidakpastian, keraguan, penolakan, dan penyangkalan yang tidak diungkapkan secara terbuka. Lalu, yang ketiga ada pertikaian. Nah, pertikaian itu apa? Pertikaian itu adalah merupakan bentuk lanjut dari kontravensi ya, artinya perselisihan sudah bersifat terbuka. Lalu ada konflik. Nah, konflik ini secara umum memang sering terjadi di dalam masyarakat sebagai gejala sosial yang dialami. Konflik ini adalah proses sosial yang dimana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Nah, selanjutnya adalah kelompok sosial. Oke, jadi di sini ada pertanyaan bahwa bisakah manusia itu hidup sendiri? Bah, ini pertanyaan yang berat ya, tapi sebenarnya yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial. Nah, melalui penelitian ditemukan fakta bahwa manusia itu mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama. Menurut Sajipto Raharjo, dia menyatakan ada dua keinginan pokok hasrat manusia sejak dilahirkan. Yang pertama, dia keinginan untuk menjadikan satu dengan manusia lain di sekelilingnya, yaitu masyarakat. Dan yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Nah, caranya gimana? Yaitu menggunakan pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Lalu, apa hubungannya makhluk sosial ini dengan kelompok sosial? Nah, kelompok sosial ini adalah himpunan satu kesatuan manusia yang hidup bersama dengan syarat. Yang pertama, setiap anggota harus sadar bahwa dirinya adalah bagian dari kelompok tersebut. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan lainnya. Yang ketiga, adanya faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan tersebut ya bertambah erat. Contohnya asal daerah yang sama atau bidang pekerjaan yang sama. Yang keempat adalah berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Lalu, interaksi. Nah, interaksi ini adalah yang terjalin pada anggota kelompok sosial akan membuat anggota itu mengalami perubahan. Lalu, pertanyaan di sini muncul lagi nih, bisakah individu menjadi anggota dari beberapa kelompok sosial? Aduh, pastinya bisa ya. Nah, banyak banget kategori kelompok sosial. Apa aja kategorinya? Yang pertama, berdasarkan kesatuan. Contohnya kayak suku, ya kan? Baru rukun tetangga. Yang kedua itu kepentingan yang sama tanpa organisasi yang tetap. Contohnya apa? Seperti kasta, kelompok imigran, dan kerumunan. Nah, itu termasuk kategori kelompok sosial juga. Lalu yang ketiga ada kepentingan yang sama dengan organisasi yang tetap. Contohnya apa? Seperti keluarga dan klub. Nah, itu contohnya. Lalu ada juga seperti in group dan out group. Habis itu ada kelompok primer dan sekunder. Ada juga tentang paguyuban dan patembayan. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang masyarakat dan kebudayaan. Nah, di sini mungkin teman-teman pernah terlintas di pikirannya gitu ya kan, kebudayaan itu yang menghasilkan masyarakat atau masyarakat itu yang menghasilkan kebudayaan. Nah, jawabannya adalah masyarakat yang menghasilkan kebudayaan. Mengapa demikian? Karena kebudayaan itu berasal dari orang-orang yang hidup bersama. Diartikan sebagai semua hasil karya, cipta, rasa masyarakat menurut Selo Sumarjan dan Sulaman Suwardi. Lalu, unsur umum kebudayaan atau kultural universal. Ada 7. Yang pertama, peralatan dan kehidup manusia. Yang kedua, mata pencarian kehidupan dan sistem-sistem ekonomi. Yang ketiga adalah sistem kemasyarakatan. Yang keempat, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan sistem kepercayaan. Lalu, cultural activity. Nah, contohnya, cultural universalnya adalah kesenian, maka cultural activity-nya adalah seni rupa, seni suara, dan seni gerak. Lalu, menurut Bronislaw ya mengatakan bahwa tidak ada unsur kebudayaan yang tidak mempunyai kegunaan yang cocok dalam rangka kebudayaan secara keseluruhan. Kalau ada unsur yang hilang, maka unsur itu akan hilang dengan sendirinya. Lalu, fungsi kebudayaan bagi masyarakat tuh ada loh. Yang pertama, untuk melindungi diri dari alam. Lalu yang kedua, mengatur hubungan antar manusia. Yang ketiga, sebagai wadah segenap perasaan manusia. Lalu hakikat kebudayaan. Nah, pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan telah ada lebih dahulu. Lalu yang ketiga adalah kebudayaan diperlakukan oleh manusia dan diwujudkan
oleh tingkah lakunya. Dan yang terakhir adalah kebudayaan, mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban-kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima atau ditolak. Lalu kepribadian dan kebudayaan. Nah, kepribadian itu mewujudkan perilaku manusia, sedangkan kepribadian itu juga merupakan organisasi faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. Sedangkan kebudayaan itu tersendiri merujuk pada pola perilaku yang khas dari suatu masyarakat. Contohnya nih, seseorang ingin menyelesaikan perselisihan antara dua orang, ya kan? Keinginan untuk menyelesaikannya itu merupakan kepribadiannya, sedangkan tindakan untuk mewujudkan keinginan itu merupakan perilakunya. Lalu, kebudayaan itu ada material dan imaterial. Nah, apa itu material dan imaterial? Oke, jadi yang pertama material, meliputi benda-benda ciptaan manusia, yaitu seperti kendaraan dan beraneka peralatan. Dan yang kedua, imaterial, yaitu merupakan semua hal yang tidak dapat dilihat dan diraba, yaitu seperti agama, bahasa, dan ilmu pengetahuan. Dan selanjutnya, topik yang terakhir adalah stratifikasi sosial. Nah, apa itu stratifikasi sosial? Stratifikasi adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Nah, wujudnya itu seperti apa? Wujudnya ialah kelas tinggi dan kelas yang rendah. Lalu akibatnya apa? Adanya perbedaan dalam pembagian hak dan kewajiban. Lalu, dimulai sejak kapan stratifikasi sosial itu? Dimulai sejak mengenal hidup bersama. Nah, awalnya berdasarkan perbedaan seks, pimpinan dengan yang dipimpin, pembagian kerja, dan kekayaan. Sekarang ini mostly umumnya berdasarkan kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan. Kenapa bisa terjadi stratifikasi? Karena ada penghargaan yang lebih tinggi terhadap hal-hal yang melebihi. Lalu, jenis stratifikasi itu yaitu terjadi dengan sendirinya, yaitu kepandaian tingkat umur ya. Baru yang kedua dengan sengaja disusun, yaitu seperti kekuasaan, wewenang dalam sebuah organisasi dan pemerintahan. Lalu di dalam stratifikasi ini ada ciri-ciri. Nah, apa aja? Yang pertama, adanya distribusi hak-hak istimewa yang objektif. Lalu yang kedua itu adalah sistem pertanggaan yang diciptakan para warga masyarakat. Yang ketiga, kriteria sistem pertanggaan. Yang keempat, lambang-lambang kedudukan. Yang kelima, mudah atau sukarnya pertukaran kedudukan. Lalu dasar dari pembentukan stratifikasi itu yang global ya. Yang pertama, didasari kepada kekayaan. Nah, kekayaan itu yang dimiliki oleh seseorang dapat menentukan tingkatan dalam stratifikasi sosial. Lalu kekuasaan dan wewenang. Nah, seseorang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang paling besar itu menempati tingkat atau lapisan paling atas dalam stratifikasi sosial. Lalu kehormatan. Nah, seseorang yang dihormati oleh orang lain akan menempati tingkat atau lapisan teratas dalam stratifikasi sosial. Lalu ilmu pengetahuan. Nah, ini berdasarkan ilmu pengetahuan yang dipakai oleh orang-orang yang menghargai ilmu pengetahuan. Lalu ada sifat-sifat stratifikasi. Yang pertama, stratifikasi sosial tertutup. Nah, stratifikasi ini adalah anggota dari setiap strata sulit mengadakan mobilitas vertikal. Lalu ada stratifikasi sosial terbuka, yaitu bersifat dinamis karena mobilitasnya sangat besar. Setiap anggota strata dapat bebas melakukan mobilitas sosial, baik vertikal maupun horizontal. Lalu ada stratifikasi sosial campuran. Apa itu? Nah, ini adalah kombinasi antara stratifikasi tertutup dan terbuka. Oke, jadi unsur-unsur dari dalam stratifikasi sosial itu adalah kedudukan atau tempat seseorang dalam suatu pola tertentu. Lalu peranan, yaitu fungsi penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Dan yang terakhir adalah fungsi stratifikasi sosial, yaitu digunakan untuk menunjukkan ketidaksamaan dalam masyarakat manusia. Nah, itu penjelasan dari topik yang saya bahas, yaitu sosiologi hukum. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Bye-bye, thank you for watching.